warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat di mana kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis taklim. Ini suatu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah, kita duduk majelis taklim, ini nikmat besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada semua manusia. Makanya mudah-mudahan duduknya kita di sini termasuk duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah. Dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, bahkan dosa umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya. Wa qala Fathul Mausul rahimahullah, bahwasanya Syekh Fathul Mausul mengatakan, apa katanya? Alaysal maridu idza mana'at ta'ama syaraba wad dawa yamut. Bukankah orang yang sakit apabila dia enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau berobat, maka dia akan mati? Ini suatu pertanyaan daripada Syekh Fathul Mausul kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi pertanyaan sederhana, bukankah orang yang sakit, dia sakit, ditawari makan gak mau, ditawari minum gak mau, ditawarin berobat gak mau, bukankah dia akan meninggal dunia? Maka kata orang-orang sekeliling menjawab, qalu bala, iya Syekh, bahwasanya kalau orang sudah gak mau makan, gak mau minum, ini tanda-tanda orang udah mau mati, ini sudah mau meninggal dunia. Qala kadzalikal qalbu idza muni'a kullu hikmatu wal ilmu salasati ayyam yamut. Begitu juga kata Syekh tadi, bahwasanya hati apabila sudah tidak mau ilmu hikmah, tidak mau ke majelis taklim menuntut ilmu, 3 hari saja yamut, maka hati ini juga akan mati. Kenapa permasalahannya? Bahwasanya yang namanya hati ini perlu yang namanya makanan. Walaqad shadaqa fa inna ghadha'al qalbi al-ilmu hikmah. Bahwasanya makanan daripada hati ini ilmu dan hikmah. Ya. Ilmu yang bermanfaat, kata-kata yang hikmah, kata-kata yang bisa dari ilmu itu adalah merupakan makanan daripada hati. Wa bihima hayatuhu, dan dengan ilmu dan hikmah tadi maka hati akan hidup. Kama anna ghadal jasadi at-ta'am, sebagaimana makanan jasad itu adalah makanan. Bentuk daripada nasi, roti, buah-buahan itu bentuk daripada makanan jasad. Makanya jasad seseorang kalau sudah enggak mau makan, sudah enggak mau dan macam-macam, ini tanda-tanda, Pak. Coba dah, orang enggak makan 3 hari itu lemes, Pak. 3 hari 3 malam enggak makan, itu lemes itu orang. Bahkan kalau sampai seminggu bisa meninggal itu orang itu, kalau sudah nggak mau makan, ya. Makanya kalau orang sakit udah nggak mau makan, nggak mau minum, itu biasanya sudah tanda-tanda, Pak. Tapi dia sakit, tapi makan masih doyan, minum masih doyan, insya Allah masih aman dah. Kenapa? Masih suka makan dan minum. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautu lazimun. Sehingga barang siapa yang tidak mau kepada ilmu, tidak mau majelis taklim, maka pada dasarnya hatinya mati, ya, hatinya sakit, dan kematian hatinya ini sudah sesuatu yang pantas, ya.
Jadi seseorang yang sudah tidak mau mendengarkan masalah ilmu, menuntut ilmu, maka hatinya ini kan sakit. Nah, kalau sudah hati sakit, maka suatu saat kematian itu sudah lazim, ya. Sudah wajar bagi yang sakit. Walakinnahu la yash'uru. Tapi hal yang semacam ini nggak pernah disadarin. Makanya seseorang ini kalau hatinya sakit, hatinya mati, ini nggak pernah disadarin dan merasa baik-baik saja. Kenapa permasalahannya? Idh hubbud dunya wa syukluhu bi abtulai isamuhu. Karena sesungguhnya kesibukan kepada dunia ini, yaitu bisa membatalkan, istilahnya bisa tidak merasakan daripada matinya hati tadi. Ini sibuknya kepada urusan dunia. Makanya di dalam hati seseorang kalau sudah kemasukan dunia, dunia sudah mengakar di dalam hatinya, maka nggak merasa dia. Walaupun salah nggak merasa salah. Bahkan dia nggak sholat dinasihatin, tambah galakkan dia. Dia nggak taat sama Allah dinasihatin, tambah galakkan dia. Kenapa? La yash'ur. Dia nggak sadar kalau hatinya mati. Kenapa dia nggak sadar kalau hatinya mati? Karena tadi hubbud dunia dan kesibukan terhadap yang namanya dunia, cinta dunia berlebihan dan kesibukan dunia yang berlebihan. Boleh kita cinta dunia, boleh. Kenapa? Karena hidup kita masih di dunia. Sibuk urusan dunia boleh. Cuman yang harus kita ingat bahwasanya dunia ini sementara dan akhirat ini selama-lamanya. Misalnya kita kerja terus, nggak berhenti-berhenti. Kita usaha terus nggak berhenti-berhenti. Suatu saat waktunya meninggal, habis semua itu. Dan memang banyak orang nggak sadar yang semacam itu. Kenapa orang nggak sadar kalau hatinya sakit, kalau hatinya mati? Kama anna ghalabatal khaufi qad tabtulu alamul jarah fil hal. Karena sesungguhnya sebagaimana orang yang takut berlebihan ini bisa menghilangkan daripada sakitnya luka pada saat itu. Makanya orang nggak sadar. Jadi contohnya gini Pak, misalnya ada orang sakit parah, pokoknya 3 hari kagak bisa bangun. Tiba-tiba dikasih berita bahwasanya di Kampung Makassar ini sedang ada harimau 3 biji. Ini sedang lepas, makanya akan masuk kepada setiap rumah orang. Kalau kepingin selamat, udah harus pergi daripada rumah. Jadi sakit yang 3 hari kagak bangun itu bisa loncat itu Pak, hilang seketika. Ya, seketika itu hilang itu sakitnya. Ya dulu pernah dosen saya cerita, waktu banjir di Ciliwung, mungkin itu kan ada banjir istiqomah 5 tahunan itu Pak. Seorang nenek-nenek umur 70 tahun karena takut kulkasnya hilang, kulkasnya dipikul sendirian Pak. Itu. Jadi seorang nenek umur 70 tahun kulkas dipikul sendirian. Cuman kuatnya pada saat itu juga, setelah itu udah kagak kuat lagi gitu. Makanya diibaratkan tadi bahwasanya orang yang sangat ketakutan akan menghilangkan daripada yang namanya rasa sakit. Tapi rasa sakit seketika itu. Itulah diibaratkan bahwasanya seseorang apabila dia itu tidak menerima daripada ilmu dan hikmah selama 3 hari saja, itu hatinya akan sakit dan ada potensi hatinya akan mati. Tapi dia nggak terasa kalau hatinya itu mati. Itu. Makanya orang yang hatinya mati nggak terasa. Ya contohnya gini ya Pak. Misalnya lagi bulan Idul Adha, itu kan biasanya potong korban. Potong korban itu ada 10 sapi itu. 10 sapi dinomorin 1, 2, 3, 4. Sapi pertama dipotong. Kata sapi kedua, itu kan bukan saya, itu kan teman saya. Padahal setelah itu giliran dia. Nah itu ibaratnya kalau sudah hati mati, maka segala peringatan, bahkan peringatan yang berbau kematian, itu pun tidak akan ada kesan di dalam kehidupannya. Ada temannya meninggal, itu kan teman saya, kan bukan saya.
Padahal setelah itu giliran dia. Sehingga tidak bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi kalau orang hatinya sehat, hatinya hidup, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya ini dijadikan sebagai pelajaran. Ada temannya sakit, dijadikan sebagai pelajaran. Sekarang teman saya sakit, suatu saat saya akan sakit. Makanya dia rajin. Apa itu istilahnya, nengokin orang-orang sakit, dia rajin, Pak. Kenapa? Dijadikan sebagai pelajaran. Tuh kan? Makanya sekali-kali kita itu ngajak anak istri kita itu jangan ke pantai aja, Pak. Jangan ke mall, jangan ke tempat senang-senang. Sekali-kali anak istri kita itu ajak ke rumah sakit. Biar dia melihat bagaimana orang yang kelihatannya gagah banget, tapi sudah tidak berdaya saat di rumah sakit. Udah diimpus, apa itu istilahnya napasnya pun udah ngap-ngapan. Itu sebagai pelajaran itu. Bahwasanya itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Biar ingat bahwasanya suatu saat sakit ini akan datang, kematian itu akan datang, dan itu bisa menghidupkan daripada yang namanya hati. Di saat hati kita hidup, maka kita itu mudah melaksanakan perintah Allah. Kita duduk majelis taklim mudah. Karena di majelis taklim ini, Pak, Masya Allah itu keutamaan sangat luar biasa. Walaupun misalnya kita sudah hafal, sudah tahu ya apa yang disampaikan oleh ustadznya misalnya, oleh kiainya misalnya, tapi duduk di majelis taklim ini keutamaan sangat luar biasa. Di antaranya kalau sudah ditutup dengan ifrat majelis, maka apa kata malaikat, qumu maghfiran lakum, berdirilah kalian karena dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keutamaan duduk majelis taklim yaitu mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang utama lagi kata Syekh Fathul Mausul tadi yaitu bisa menghidupkan ya daripada hati yang mati. Karena ilmu ini makanan daripada yang namanya hati. Makanya kan ada, Pak, dalam Al-Quran Allah firmankan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ini kita paham ayatnya, paham artinya, cuman praktek dalam kehidupan kita ini yang biasanya kita nggak paham. Bagaimana praktek jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka? Apa cukup cuma dikasih duit yang banyak, dikasih makanan yang enak? Dan kadang-kadang praktek yang semacam ini kita masih belum bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jaga dirimu dan keluargamu, artinya apa? Ajarkan agama. Jadi kita punya kewajiban kepada keluarga kita mengajarkan agama sebagai nafkah batin. Jadi nafkah zahir, nafkah batin. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya bagaimana tiap hari ini anak kita, istri kita, kita perdengarkan juga firman-firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya fadail, yang sifatnya fadilah. Kenapa? Karena fadilah ini yang akan merangsang seseorang untuk semangat berbuat. Ini fadilah, keuntungan. Misalnya dibacakan keuntungan baca Quran. Agar apa? Agar keluarga kita ada semangat baca Al-Quran. Kita bacakan firman Allah dan hadis Rasul yang menerangkan masalah keutamaan fadilah zikir. Agar apa? Agar supaya semangat berzikir. Kita bacakan fadilah sholat berjamaah agar semangat melaksanakan. Dan ini perlunya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita itu juga kita hidupkan yang namanya taklim di rumah. Taklim di rumah ini kalau kita sebagai orang awam kan ada terjemahan. Kayak Riyadhus Shalihin juga ada, Muntakhab Hadis juga ada, Fadilah Amal juga ada. Kita sajikan kepada anak kita. Kita sajikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, agar mereka pun kenal akhirat.
Karena selama ini yang terjadi saudara, ini kadang-kadang yang kita kenalkan hanya urusan dunia saja. Misalnya ada mall buka, cerita di rumah, Bu, di situ ada mall buka, diskonnya gede-gedean. Anak istrinya dibawa, belanja maka agak ngeliat diskon doang. Sehingga kalau anak kita kenalkan kepada urusan dunia saja, maka semakin hari akan semakin cinta kepada urusan dunia. Kalau sudah cinta kepada urusan berlebihan, maka dia akan lupa akan ilmu agama dan lupa akan ilmu akhirat. Makanya dunia ini keperluan, akhirat ini tujuan. Ya misalnya kita mau ke Surabaya, Pak. Surabaya tujuan, dan misalnya singgah di stasiun mana, itu kan hanya keperluan saja. Mungkin di stasiun itu kita perlu makan, atau di kereta kita perlu minum, perlu macam-macam. Tapi tujuan kita ini Surabaya. Jadi jangan sampai kita salah tujuan. Kalau kita salah tujuan, misalnya kereta berhenti di stasiun Cirebon. Di Cirebon itu Masya Allah kita masih ngecat stasiun, masih buka dagangan di situ, macam-macam kesibukan kita. Sedangkan kereta ini cuma sebentar. Sehingga kalau kita disibukkan di dalam perjalanan dengan masalah keperluan, maka kita akan ketinggalan kereta. Kereta sudah nyampe Surabaya, kita masih sibuk ngurusin keperluan di Cirebon. Itulah artinya dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini keperluan, tujuan kita adalah akhirat. Sehingga kalau kita sudah punya prinsip tujuan kita akhirat, maka segala sesuatu yang kita lakukan ini nanti nilainya ibadah, Pak. Kita dagang nilainya ibadah. Kenapa? Karena kita utamakan tujuan kita. Adzan berkumandang, tutup sementara dagangan, tutup sementara kerjaan, datang ke rumah Allah salat berjamaah. Artinya apa itu? Artinya menunaikan tujuan daripada yang namanya keperluan. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam kenyataan orang yang sibuk dengan urusan dunia sampai nggak ibadah, Pak, ibadahnya itu dilalaikan, itu semakin dapat banyak bukan semakin tenang. Semakin mendapat banyak kadang-kadang semakin susah. Dulu nggak punya duit, giliran duitnya 10 miliar susah dia tambahan. Susah apa? Mau makan kadang-kadang susah. Baru dapat satu suap udah dapat telepon, ayo kamu datang rapat ke sini, udah makan ditinggal. Mau tidur dapat telepon dari bosnya atau dari rekanannya, yuk sama-sama kita meeting, makan tidurnya pun ditinggal. Dan biasanya orang semakin banyak harta bukan semakin tenang hidupnya, semakin banyak ketakutan. Sebelum punya harta, rumahnya biasa-biasa kagak ada pagar tuh. Giliran sudah rumahnya bagus, duitnya banyak, pagar tinggi banget, Pak. Ya, masih digembok dari rumah. CCTV digedein di mana-mana. Ada orang lewat depan rumahnya saja udah curiga tuh. Ada teman mau datang ke rumah, wah ini jangan-jangan mau ngutang nih, kemarin belum bayar nih. Bawaannya curiga dan ketakutan melulu. Ini kalau dunia dijadikan sebagai tujuan dan akhirat sebagai keperluan. Tapi di saat orang menjadikan di dalam hatinya ini akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai keperluan, dalam kondisi apapun dia akan tetap mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengutamakan Allah, Allah dijadikan kekasih dalam kehidupannya, maka tidak ada yang namanya sifat ragu, tidak ada yang namanya sifat bimbang, tidak ada yang namanya sifat ketakutan. Kenapa? Semuanya diserahkan kepada Allah. Dia orang kaya raya, tapi kalau akhirat dijadikan sebagai tujuan, maka dia nggak risau dengan hartanya. Prinsipnya saya punya harta banyak, harta ini kedatangnya daripada Allah. Ini titipan daripada Allah, suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama sampaikan bahwasanya kalau doa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan saya, jangan sampai dunia ini di hati saya. Kenapa? Karena kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, maka dikit-dikit sakit hati, Pak.
Dia punya mobil baru, digoret dengan paku oleh anak kecil. Yang sakit hatinya tuh. Mobilnya nggak sakit, hatinya yang sakit. Kenapa? Karena mobil sudah masuk dalam hati. Tapi kalau orang punya mobil baru dan dia sadar bahwasanya akhirat sebagai tujuan, mobil ini keperluan saja, mobilnya diketok oleh palu oleh anak kecil, apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya duit didandanin lagi itu mobil. Belum punya duit, ya udah biarin dah gini aja, yang penting jalan. Jadi nggak terlalu merisaukan urusan dunia. Kan? Kenapa? Dunia ini sifatnya hanya keperluan saja, ya. Yang suatu saat pasti akan ditinggalkan. Ini sudah banyak contohnya, Pak. Ya. Contohnya di mana-mana sudah ada. Cuman karena kadang-kadang kan kita nggak sadar. Maka agar supaya kita sadar, saudara, kita perbanyak duduk di majelis taklim. Jangan sampai selama 3 hari kita kagak kemasukan ilmu, kagak kemasukan firman Allah, sabda Rasul. Khawatirnya hati kita mati, Pak. Kalau sudah hati kita mati, walaupun kita nggak beribadah, kita nggak merasa berdosa. Kita nggak baca Quran, nggak merasa berdosa. Kita nggak sholat, nggak merasa berdosa. Pendek kata, semua yang kita tinggalkan itu kita tidak merasakan beban dosa. Tapi kalau orang hatinya hidup, maka dia masbuk saja, Pak. Masya Allah, udah istighfar nih, udah risau banget masbuk. Masbuk 1 rakaat nih, hatinya sudah kebingungan. Gak baca Quran sehari, dia sudah risau rasanya. Biasanya baca 3 juz, tiba-tiba cuma dapat 1 juz sehari, udah kebingungan dia. Yang biasanya gak zikir terlewatkan, kebingungan dia. Ini tanda-tanda orang hatinya hidup. Makanya semakin beribadah semakin nikmat rasanya. Zikir terasa nikmat, sholat berjamaah terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat. Pendek kata, semua amalan dalam kehidupan ini merasakan nikmat. Makanya kan kita sholat, kita merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Kita zikir, merasakan nikmatnya zikir. Baca Quran, merasakan nikmatnya baca Quran. Ini berarti sehat ini hatinya. Tapi di saat kita zikir nggak merasakan nikmatnya zikir, baca Quran nggak merasakan nikmatnya baca Quran, sholat nggak merasakan nikmatnya sholat, jangan-jangan hati kita ini lagi sakit. Makanya kalau orang sakit, Pak, ini makanan enak jadi kagak enak, gulai enak, sakit kagak enak tuh. Apel enak, sakit kagak enak itu. Nah, makanya agar supaya kita hidup, kita perbanyak duduk di majelis taklim. Dan memang kadang-kadang kita sebagai manusia itu kagak sadar, ya. Fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu. Karena sesungguhnya manusia pada dasarnya tidur. Di saat dia sudah meninggal dunia dikubur, intabahu, baru mereka sadar. Mereka baru menyadari bahwasanya kehidupan dunia sementara. Dan makanya ulama sampaikan bahwasanya dunia ini ibarat mimpi, Pak. Kita dunia seperti mimpi. Yang namanya orang mimpi ini kan gak bisa merencanakan, sehingga kadang-kadang hidup kita ini gak sesuai dengan harapan kita. Ibaratnya gini, mimpinya kepingin ketemu si A, gak taunya yang hadir kuntilanak dalam mimpi kita. Gak sesuai dengan keinginan kita. Kalau hidup sesuai dengan keinginan kita, kita bisa ngatur, enak banget dah. Nanti malam saya pengen mimpi ketemu si A, besok malam kepingin ketemu si B, besok malam ketemu si C. Itu kalau hidup kita yang ngatur. Tapi hidup kita kan bukan kita yang ngatur. Kita ini ibarat orang tidur yang sedang mimpi. Saat kita meninggal dunia ditanya di dalam kubur, pada saat itulah kita sadar. Dan itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Makanya saat kita menyesal, penyesalan kita itu penyesalan yang sudah tidak ada artinya sama sekali, ya. Makanya di sini an Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa qala al-Hasan fi qouli ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Makanya ditafsirkan dari Abu Hurairah dan Ahmad bin Hambal dan Hasan al-Basri, innal hasanata fid dunya hiya al-ilmu wal ibadah. Jadi kebaikan di dunia ini ilmu dan ibadah. Makanya kehidupan orang berilmu dan orang ahli ibadah itu beda Pak dengan orang yang nggak berahli ibadah, beda. Jadi walaupun dia itu orang miskin, hidupnya pas-pasan, rumahnya ngontrak, kadang-kadang makan sama ikan asin doang, tapi kalau dia tahu bagaimana ilmu agama, ilmunya hidup, dan dia ahli ibadah, maka hidupnya beda dengan orang kaya raya tapi nggak berilmu agama dan juga tidak beribadah. Beda. Itu kebaikan dunia. Sehingga diibaratkan gini Pak, kucing peliharaan sama tikus liar itu beda. Kalau kucing peliharaan, dia taat sama tuannya, dia tidur aja kerjaannya. Dia tidur, nanti bangun meong, dikasih ikan asin, udah dikasih makanan. Bahkan kemarin ada salah satu teman yang cerita bahwasanya ada seseorang itu dalam 1 bulan Pak menghabiskan makanan untuk kucing itu 3,5 juta. Kenapa? Karena di rumahnya itu banyak kucing kerasan. Awalnya cuma 1 itu kucing, tapi karena kayaknya dilayani dengan baik, akhirnya mungkin ngajak temennya kan, ngajak sampai akhirnya setiap bulan itu menghabiskan 3,5 juta untuk kucing. Kucingnya nggak ngapa-ngapain, yang penting jangan resek gitu aja lah. Dia tidur terus kucing itu kadang-kadang. Bangun meong udah ada makanan. Beda Pak dengan tikus liar. Kalau tikus liar sibuk banget tuh, ya. Pokoknya lari sini, lari sono. Pokoknya kagak ada istilahnya deh. Tapi dapat kadang-kadang cuma tulang. Atau bahkan kalau sial banget dapat itu racun Pak. Makan racun mati itu tikus. Artinya apa? Artinya di sini bahwasanya kehidupan dunia, kenikmatan dunia ini ilmu dan ibadah. Jadi ilmu pun kagak usah tinggi-tinggi Pak. Kalau nggak ngajar nggak usah tinggi-tinggi. Ilmu dasar-dasar saja. Ilmunya tahara, ilmunya wudu, adab-adab sehari-hari, ilmunya sholat, itu sudah cukup bagi orang awam. Jadi ilmu dan ibadah artinya apa? Artinya di dalam kita beribadah kepada Allah itu diperlukan yang namanya ilmu. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Jadi modal ibadah ini bukan hanya modal semangat. Kalau hanya modal semangat Pak, nanti kalau nggak diterima ibadah kita nyesel. Makanya perlunya masalah ilmu taharah, perlu ini Pak. Bagaimana cara nyuci supaya suci, kita perlu Pak. Kenapa? Karena orang kalau nggak tahu bagaimana ilmunya taharah, bagaimana menghilangkan najis, kadang-kadang ini semaunya saja. Ini suatu contoh. Ada seorang ibu-ibu beli kangkung dari pasar. Yang namanya kangkung di pasar kan kita nggak tahu Pak, kecepretan ini, kecepretan itu, apalagi hujan-hujan. Setelah kangkung itu istilahnya mau dimasak, kan dicuci dulu. Karena dasarnya nggak paham daripada masalah ilmu dasar agama, sehingga nyucinya itu langsung dicelupin ke ember. Habis dicelupin ke ember langsung ditaruh di wajan. Nah, kalau sampai kangkungnya tadi najis, berarti embernya tadi kan ikut najis. Kemudian ember tadi dibuat nyuci cabai. Yang cabainya awalnya suci bisa najis. Sehingga yang dimakan dan yang dimasak, yang dimakan oleh keluarganya itu pada dasarnya kecampuran najis. Kenapa ini terjadi? Karena nggak tahu dasar-dasar daripada ilmu agama, termasuk ilmu taharah. Makanya kita sebagai kepala keluarga, kita wajib mengajarkan anak kita yang perempuan, istri kita, bagaimana dasar-dasar daripada ilmu agama. Sehingga kalau sudah kita ajarkan daripada ilmu agama, maka ibadahnya nanti akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab sehari-hari dipakai. Inilah yang dimaksud dengan fid dunya hasanah.
Wa fil akhirati al jannah, dan di akhirat besok ini surga. Karena di akhirat ini cuma ada dua tempat, yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Surga dengan penuh kenikmatan, neraka dengan penuh kesengsaraan. Makanya saya ulangi lagi, fitunya hasanah adalah ilmu dan ibadah, dan hasil daripada ilmu dan ibadah di akhirat nanti adalah fil akhirati hasanah, yang berbentuk daripada yang namanya surga. Makanya ayat ini ada beberapa sahabat menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Ada sahabat yang menafsirkan fitunya hasanah ini anak yang soleh. Ini anak yang soleh Pak, ini karunia Allah. Fitunya hasanah. Walaupun anak kita tampangnya pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, tapi kalau soleh Pak, enak banget Pak dilihat. Melayani orang tuanya sakit, dirawat dengan benar. Ini bukti daripada anak yang soleh. Orang tua senang banget Pak. Tapi kalau anak yang salah, misalnya kita orang kaya, duit kita banyak, tapi anak kita bukan anak soleh, kita lagi sakit bukan dirawat, dibentakin. Makan dikasih sambil dibentak, minum dikasih saling dibentak. Pokoknya tiap hari dibentakin dulu sama anak kita. Alangkah menyesalnya atau sedihnya orang tua yang punya anak seperti itu. Jadi fitunya hasanah ini termasuk anak yang soleh. Bagaimana supaya kita punya anak yang soleh? Kita didik. Sebelum kita kenal ilmu, dikenalkan ilmu yang macam-macam. Yang pertama, kenalkan ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan keimanan, kita ajarkan syariat, kita ajarkan akhlak, sehingga nanti setelah anak tumbuh dewasa, mau sekolah apa silakan, mau jadi apa silakan, sehingga jadi polisi yang beriman, yang taat kepada Allah, baca Qur'annya mantap, zikirnya mantap, sunnah-sunnah diamalkan dalam kehidupan. Makanya saya suatu ketika dulu Pak pernah takziah kepada teman yang meninggal dunia. Dia anaknya polisi Pak, tugas di Polres. Cuman bagusnya itu anak, masya Allah ya, yang talkin bapaknya dia. Saya kenal baik sama dia. Terus yang mandikan dia, yang jadi imam sholat dia, bahkan yang keliang lahat itu dia. Itu seorang polisi. Kenapa? Karena dididik dari kecil itu atau di akhlak, didik agama. Jadi tentara yang taat kepada Allah, jadi tukang sayur yang taat kepada Allah, jadi direktur taat kepada Allah. Sehingga kalau sudah pendidikan dasar agama diajarkan kepada anak kita, jadi apapun anak kita akan menjadi anak yang soleh atau soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tua yang punya anak soleh atau soleh Pak, masya Allah, itu rasanya bahagianya bukan main ya. Karena yang namanya orang tua Pak, walaupun nggak dikasih duit sama anaknya, tapi anaknya bisa taat ya, bisa apa itu berbuat sama orang tuanya, itu kayaknya udah dapat segunung Pak. Itu orang tua tuh. Dan ada juga yang menafsirkan yang disebut dengan fitunya hasanah, ini termasuk wanita solehah, istri yang solehah. Jadi seorang suami kalau punya istri solehah Pak, seneng banget tuh ya. Udah cantik, hartanya banyak, soleha banget, masya Allah, itu semua pada mau Pak, seneng banget tuh. Daripada udah punya istri jelek, udah miskin, semua serba pas-pasan, belangsaknya bukan main, apes banget dah. Dikasih tahu ngelawan, suami baru A, dia udah Z. Coba, kagak ada enak-enaknya Pak. Di rumah sakit hati, di luar sakit hati, semuanya serba sakit hati. Ini dikarenakan wanita yang tidak soleha. Makanya seorang wanita perlu dibentuk menjadi wanita soleha, karena yang namanya wanita ini yang paling dekat dengan anak. Makanya misalnya satu wanita soleh punya 5 anak, ada potensi 5 anak ini menjadi anak-anak baik. Ada satu wanita tidak soleha dan dia punya 5 anak, maka ada potensi ke-5 anak ini menjadi anak-anak yang tidak baik. Kenapa? Karena
Wanita ini yang sangat dekat dengan anak-anak. Coba bayangkan yang ngandung seorang wanita, ngelahirin seorang wanita, nyusuin seorang wanita, bagaimana nggak dekat dengan anak? Makanya beruntunglah kalau kita punya istri yang solehah, ya, dikasih duit dikit, alhamdulillah, dikasih banyak, alhamdulillah, bahkan dikasih pun masih tersenyum. Itu sangat luar biasa, Pak. Daripada kita punya istri kan, istri dikasih apa itu istilahnya duit dikit manyun, dikasih banyak, masa cuma segini, coba bayangkan, kagak ada puasnya, Pak. Nah, biasanya kalau suami itu gede banget itu kan, dikasih 100.000 manyun, dikasih 10 juta, masa cuma segini, kemarin kalian dapat 100 juta deh, mau segini doang dikasihkan, kagak ada syukur-syukurnya. Ini jadi perlunya wanita ini dikenalkan kepada yang namanya agama. Makanya kembali lagi bahwasanya segala sesuatu yang akan kita lakukan di dunia ini dan akhirat ini semuanya menggunakan daripada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dicapai dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, dicapai dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka juga harus dicapai dengan ilmu. Artinya apa? Segala sesuatu yang akan kita capai nggak lepas daripada yang namanya ilmu. Dan kita sebagai orang beriman, target kita adalah waqina azabannar, selamat daripada api neraka. Apa target utamanya? Masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini target, Pak. Jadi target sebagai orang beriman. Jadi orang beriman targetnya bukan jadi orang kaya raya, bukan. Kenapa? Kaya raya sifatnya sementara. Bukan jadi pejabat tinggi, bukan. Kenapa? Pejabat sifatnya sementara. Targetnya bagaimana selamat daripada neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut orang sukses yang sebenarnya. Apa artinya kita jadi pengusaha besar tapi kalau akhirnya masuk neraka? Apa artinya kita menjadi orang kaya raya kalau akhirnya masuk neraka? Apa artinya kita menjadi pejabat tinggi tapi kalau akhirnya masuk neraka? Ya, makanya targetnya selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok seandainya dihisab oleh Allah, bagaimana hisab kita ringan? Jadi hisab ringan itu gini, Pak. Misalnya tulisannya apa itu, catatannya dilihat, cuma dilihat doang ini kan, udah kamu terus, itu hisab ringan, Mbak. Tapi kalau hisabnya berat, masya Allah, itu dari A sampai Z, ya. Misalnya hari ini dia ngapain, sedang sama siapa, tangannya ngapain aja, itu bisa ditampilkan, Pak, di layar itu kan, yang dilihat oleh semua orang. Makanya kalau kita dihisab dengan hisab yang berat di akhirat besok, kita banyak dipermalukan, Pak. Malu kita. Di kamar mandi ngapain aja. Terus apa itu gini ngapain, semuanya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah agar supaya tanpa hisab. Seandainya kita dihisab pun bagaimana hisab yasira, yaitu dengan hisab yang ringan. Ya. Makanya usahanya saat kita sehat ini, Pak. Saat kita sehat kita harus punya yang namanya amalan istiqomah. Jangan sampai kita nggak punya amalan istiqomah, karena amalan istiqomah ini akan menolong kita. Misalnya kita istiqomah menjadi salim, kagak pernah absen kita. Terus suatu saat kita udzur, maka udzur kita sehingga kita nggak bisa datang, maka itu pun akan mendapat pahala ke majelis taklim. Kenapa? Karena udzur dengan asbab daripada istiqomah kita. Kita sholat berjamaah dijaga. Misalnya kita sholat berjamaah dijaga, dalam keadaan apapun dijaga terus. Hujan bawa payung ke masjid. Pokoknya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Suatu saat saudara, misalnya kita sakit setahun, misalnya sakit setahun dan kita kagak bisa melaksanakan sholat berjamaah,
maka selama sakit itu walaupun kita sholat sendirian, maka di situ kita dihitung sebagai pahala berjamaah. Kenapa? Karena kita punya sifat istiqomah tadi. Tapi di saat kita nggak punya istiqomah, ya udah habis dah. Jadi kita usaha ya. Jadi kita usaha sama-sama belajar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga belajar menjadi hamba Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk sama-sama mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taklim ini kita niatkan sampai kapan? Sampai akhir hari kiamat. Kalau kita niat taklim diniatkan sampai hari kiamat, nanti setelah kita nggak ada akan diteruskan oleh anak cucu kita. Jadi kita taklim diteruskan oleh anak cucu kita, targetnya sampai hari kiamat. Kalau kita taklim kita nggak pernah punya niat sampai hari kiamat, setelah kita meninggal maka jangan-jangan kita khawatir anak cucu kita tidak ada yang meneruskan duduk di majelis taklim. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.